Ayat yang pertama kita akan buka dalam kitab Mazmur 37 ayat 25. Ibu bapak yang punya Alkitab silahkan dibuka. Kita buka Mazmur pasal 37 ayat 25. Ayat yang pertama ini akan kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, puji Tuhan. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Amin, puji Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Kita renungkan poin ini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta makan. Saatnya kita renungkan sebentar. Pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang yang takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia hidup mengikuti prinsip firman Tuhan, dan dia tidak dipelihara Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang hidup di dalam Tuhan, tapi dia tidak dipelihara oleh Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang yang hidupnya mencari Tuhan, dan anak dan cucunya hidupnya meminta-minta? Pemazmur berkata, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat ada orang yang hidup benar dan dia ditinggalkan Tuhan. Saya pun gak pernah lihat. Yang saya lihat adalah ketika ada orang yang hidup takut Tuhan, anak-anaknya sampai keturunannya yang kedua, yang ketiga diberkati Tuhan. Kalau sekarang saya bisa sebutkan satu persatu orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya. Betapa banyak orang yang sudah saya lihat ikut Tuhan, hidup anak-anaknya diberkati Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu suami saya masih ingat dia cerita bahwa kami beberapa waktu lalu sempat memperhatikan beberapa keluarga yang ini takut Tuhan, ini tidak, keluarga yang ini takut Tuhan, ini tidak, dan begitu lebarnya, begitu tingginya, begitu banyaknya perbedaan orang yang takut Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan. Ayat ini sering kita dengar ya, Mazmur 37 ayat 25, sampai kita nyanyikan lagunya itu berkat anak cucu ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Saudara ingat lagunya? Ayo kita nyanyi. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Ini yang sering kita pahami bahwa ada berkat kepada anak dan cucu, kepada orang-orang yang hidup benar. Tapi ada satu pemahaman lain yang hari ini mau saya sampaikan Ibu Bapak. Ternyata ini adalah hukum tabur tuai.
Betul ya? Ternyata ini adalah hukum tabur tuai. Kalau ada satu orang yang takut Tuhan, dia tidak ditinggalkan Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta, kata firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menabur kebaikan. Menabur kebaikan. Ada dua kalimat yang kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang ini yang terjadi dalam hidup kekristenan kita. Yang pertama begini, ada orang mau menuai tapi nggak mau menabur. Lucu ya, tapi sering terjadi. Ada orang mau menuai tapi tidak mau menabur. Saya sangat percaya bahwa Tuhan kita itu maha adil. Siapa yang bekerja keras, siapa yang menabur, siapa yang melakukan bagiannya bekerja keras, pastilah Tuhan itu memberkati. Kalau ada orang yang hidupnya berbeda di tengah-tengah keluarga kita, lihat kerja keras mereka, pasti berbeda. Lihat taburan mereka, pasti berbeda. Dan menjadi lucu kita bilang, kok aku gak sama. Perhatikan apa yang sudah kita tabur. Nah itu ya, mau menuai tapi tidak menabur. Nah yang kedua yang lucu juga saya rasa, tapi sering juga terjadi di kekristenan kita. Yang kedua, dia melakukan kejahatan tapi tidak berharap menuai. Nah gitu ya. Dia melakukan kejahatan tapi tidak berharap menuai. Ini juga gak mungkin. Kalau kita tabur kejahatan, pasti kita tuai juga. Ada satu keluarga yang seringkali kami pun sampai gimana bilangkan keluarga ini. Selalu bilang gini, apa salah kami? Kok gini hidup kami? Apa salah kami? Salahnya ya ini, taburannya bukan kebaikan. Taburannya bukan perbuatan baik, tapi kejahatan. Lalu masih tanya lagi, apa salah kami? Hosea 8 ayat 7. Siapa menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Dia tabur angin, tuaiannya jauh lebih hebat. Ya, kalau bahasa Karo, angin dia tuai kali sungsung. Nah, orang tua mungkin lebih dapat maknanya. Kali sungsung itu anginnya itu berbahaya sekali. Kejadian 31 ayat 41. Yakub komplain kepada bapak mertuanya Laban karena Yakub itu ditipu oleh Laban 10 kali. Dia bilang begini kepada Yakub ya. Yakub, Kejadian pasal yang ke 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku bekerja di rumahmu mama, bapak mertua. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, Rahel dan Lea. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Dia komplain kepada bapak mertuanya. Dia bilang, bapak mertua, kamu sudah 10 kali menipu aku. 20 tahun aku kerja denganmu, 10 kali kau tipu aku. Ternyata kalau kita ingat, Yakub ini juga dulu sudah menabur. Dia tabur apa? Dia tabur tipuan. Dia tipu bapaknya. Berapa kali dia tipu bapaknya? Sekali. Dia tuai 10 kali dari bapak mertuanya. Dan ditambah akhirnya di akhir hidupnya, masa tuanya, anaknya pun nipu dia. Yusuf sudah dimakan binatang buas bapak. Sudah mati anakmu itu. Padahal Yusuf itu dibuang ke sumur dan akhirnya dijual. Dia tabur angin, dia tuai
puting beliung. Itu sebabnya kita harus paham bahwa apa yang kita tabur, baik itu kebaikan atau kejahatan, sama-sama akan menghasilkan panenan yang harus kita tuai. Lalu akan menjadi salah kalau kita bilang, kalau kita tidak mau, oh aku gak mau terima ini. Ternyata kita sudah tabur di dalam hidup kita, ya. Taburlah kebaikan. Ada satu orang anak muda yang sudah dekat umurnya, umur 18 tahun. Lalu bapaknya punya 2 mobil. Dia bilang gini, Pak, aku kan sudah mau 18 tahun, umurku sudah cukup dewasa, boleh nggak Pak aku nanti kalau udah ulang tahun aku bawa 1 mobil, 1 untukku, 1 untuk Bapak. Bapaknya bilang apa? Oke, kalau kamu nanti udah umur 18 tahun, mobil ini 1 untukmu, tapi ada 1 syarat. Apa Pak? Dia bilang gini, bapaknya bilang gini, nanti kalau kamu pas umur 18 tahun, Bapak mau rambutmu yang gondrong itu dipotong. Nggak susah ya, cuman potong rambut karena gondrong. Aku merasa nggak nyaman lah di budaya kita di Indonesia. Kamu punya rambut gondrong terus ke gereja, rasanya kurang baik ya, walaupun banyak orang berambut gondrong. Nah, anak muda ini berpikir, karena dia suka sekali rambut gondrong, dia carilah alasan, dia cari di Alkitab. Dia bilang bapaknya gini, Pak, aku bukannya nggak mau potong rambutku. Kalau Bapak bicara soal Alkitab, aku punya jawaban. Ada di Alkitab namanya Simson. Dari lahir Tuhan larang dia untuk potong rambut. Justru Simson itu kuat loh Pak. Jadi ngapain Bapak larang aku justru ke gereja Bapak buat alasan. Yang kedua Yesus. Yesus juga di foto-foto yang kita lihat rambutnya gondrong kan Pak. Tapi dia hebat Pak, dia luar biasa. Jadi alasan Bapak itu gak cocok dijadikan syarat untuk aku bisa bawa mobil. Iya juga ya, kalau itu alasannya kan susah juga ya kalau di Alkitab disesuaikan. Nah bapaknya gak kurang hikmat, bapaknya bilang gini, oke, kalau kamu Alkitab jadikan alasan, aku juga punya alasan. Dulu zamannya Alkitab, si Simson dan Yesus itu kan gak pernah naik mobil. Nggak mau potong rambut, ya udah kamu juga nggak akan pernah bawa mobil. Sering begitu ibu bapak, kita maunya tuayannya, naburnya nggak mau. Kita maunya dapat hasilnya, tapi naburnya nggak mau. Nah ada 3 poin penting yang sederhana sekali yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, taburlah kebaikan. Tabur kebaikan. Mungkin kalau kita berbicara tentang tabur tuai, banyak selalu pemikiran kita ini langsung berpikir uang, ya kan? Nabur. Nah selalu kalau kita kasih persembahan juga kita nyanyikan lagu 30 kali ganda. Kenapa? Karena itu seringkali pikiran kita, jadi akhirnya ketika dibilang nabur, pikirannya hanya uang. Enggak ibu bapak, taburan itu lebih kepada kebaikan yang saya mau sampaikan hari ini. Tidak harus uang. Taburlah perhatian. Perhatian. Dan saudara akan menuai perhatian. Tabur kerja keras. Tabur doa. Doa buat anak-anak. Iya, tabur doa. Tabur tenaga. Jangan sayang-sayang tenaga untuk berbuat kebaikan. Tidak harus uang. Ternyata doa-doa itu kalau kita baca ya kisah-kisah orang di zaman dulu, ada banyak sekali tuayan yang sekarang yang kita lihat itu berasal dari doa misionaris-misionaris yang sudah mendahului kita. Sekarang gereja ada di mana-mana, itu tidak sesuatu yang wow. Tapi kalau dulu berdiri satu gereja di satu daerah saja, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Perjuangan mendirikan gereja di zaman dulu itu sulit sekali. Menjadi seorang hamba Tuhan di zaman dulu itu sulit sekali. Dikucilkan, diremehkan. Kalau sekarang biasa saja kita melihat ada seorang hamba Tuhan. Tapi dulu kenapa
Kenapa bisa terjadi sekarang? Karena dulu ada misionaris-misionaris yang siang malam berdoa. Ada orang-orang luar negeri yang rela tinggalkan negaranya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan hartanya. Dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke Tanah Karo, dia pergi ke Tanah Batak. Dia berdoa, dia sampaikan firman. Tiap hari dia mengeluarkan air mata, berkati Tanah Batak ini Tuhan. Apakah dulu orang misionaris itu langsung melihat ada orang-orang Kristen seperti sekarang? Enggak. Di zaman dulu justru misionaris itu masih ada kanibal-kanibal. Justru ada misionaris itu yang dibunuh, dimakan dagingnya. Tapi tuaian itu sekarang kita lihat. Ada orang yang menabur dulu. Dia tabur doa. Dan hari ini ada banyak tuaian-tuaian. Banyaklah berdoa. Berdoa buat anak-anak. Berdoa buat siapa? Buat pekerjaan Tuhan. Berdoa buat siapa? Berdoa buat desa kita. Berdoa buat Tanah Karo. Berdoa buat Indonesia. Taburlah kebaikan. Saya mau membuka kenapa alasan kita untuk terus berbuat baik. Kita mau buka dulu satu ayat, Efesus pasal 2 ayat 8. Ini adalah ayat tentang bagaimana kita diselamatkan itu hanya sebuah kasih karunia ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Memang sebagai orang Kristen kita belajar bahwa orang yang menabur pasti akan menuai. Tapi kita mau belajar hari ini prinsip yang lebih benar. Janganlah menjadi alasan kita, prinsip kita menabur itu ditekankan pada hasil. Nah, saya ulang ya. Prinsip kita berbuat baik itu jangan tekankan pada hasil. Oh, aku akan menuai. Jangan. Tapi prinsip kita menabur kebaikan Tuhan, menabur kebaikan itu adalah ini. Alasanku berbuat baik karena ini. Aku yang sudah berdosa ini, yang banyak sekali dosanya ini, sudah diselamatkan Tuhan. Bukan karena aku bayar, bukan karena aku sudah berjuang habis-habisan, hanya kasih karunia. Tuhan yang sudah baik sekali memberikan nyawanya kepadaku, itu yang menjadi alasanku berbuat baik setiap hari. Kalau tabur tuai itu hukum pasti. Ada orang di sini yang jahat kali, gutul kel, kaipe kegutulan kalak ngobana. Adisuan najong, turah ngejong. Gak mungkin dia tanam jagung, tumbuh timun. Gak mungkin. Karena tabur tua itu pasti berlaku. Makanya saya bilang prinsipnya jangan ditekankan pada hasil. Ku buat baik sama tetanggaku ini supaya satu saat tetanggaku ini pun baik. Enggak. Prinsipnya ternyata gini. Ku buat baik karena aku sudah ditebus Kristus dengan darahnya yang mahal. Itu alasanku berbuat baik. Karena Tuhan baik sekali padaku, aku pun harus berbuat baik. Terlepas nanti orang membalas baik atau tidak. Gitu ya. Ku hormati suamiku ini. Kan firman Tuhan ajar gitu ya, perempuan, wanita kita hormati suami supaya dikasihinya aku. Enggak. Kita menekankan pada alasan, kenapa aku harus hormati suamiku? Karena Tuhan sudah baik padaku. Jadi kenapa aku tidak lakukan apa yang dia suruh ku kerjakan padaku? Tapi tetap ya, prinsip apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tapi menjadi alasan kita untuk melakukan kebaikan bukan melihat pada hasilnya. Tapi melihat karena Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan hidupku. Yang pertama, taburlah kebaikan. Yang kedua, tekunlah dalam proses waktu. Galatia 6 ayat 9. Ini juga ada lagunya ya. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu berbuat baik. Tekun dalam proses waktu. Tekun mendidik anak, ya. Anak-anak sekarang itu kalau kita suruh belajar, nakku belajar, lalu langsung dia matikan TV. Serap. Iya, Mak. Apakah anak-anak sekarang begitu? Enggak. Kata Bobby enggak gitu ya, padahal enggak gitu. Kita panggil, nakku belajar. Enggak ada jawaban ibu bapak. Enggak ada apa-apa, kayak enggak ada yang dipanggil. Agak naik kuncinya. Nakku. Iya, Mak. Belajar. Iya, Mak. Tapi masih nonton. Naik lagi kuncinya. Nakku. Baru. Iya, Mak. Iya, Mak. Baru dia kerjakan. Anak yang sekarang begitu. Tapi jangan jemu-jemu berbuat baik. Didik anak kita, karena akan ada waktunya kita menuai hasilnya. Didik, jangan jemu. Jangan jemu. Jangan jemu. Jika ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, jangan jemu berbuat baik. Terus aja, terus aja, terus aja. Tekun dalam proses waktu. Ya, ngapain? Udah ku ajak kemarin, li dalam alasan dianya nanti ke neraka. Ke sorga itu enggaknya bisa boncengan. Enggak mungkin dia ku bonceng, kamu bilang pula kan. Biarlah dianya nanti ke neraka. Ya jangan gitu ya. Tekun, ayo beribadah, doakan ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, tekun dalam proses waktu, karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, kata firman Tuhan ya. Kasih tahu dulu kanan kiri yuk, jangan bosan-bosan berbuat baik. Iya. Nah, yang ketiga, tuaian jauh lebih banyak daripada taburan. Kami di depan itu kan ada tumbuh satu tomat, satu batang kel, tapi buahnya banyak, nggak cuma satu. Padahal biji yang tumbuh itu cuma satu, buahnya itu banyak. Taburan kita satu, tapi tuaiannya nggak satu, banyak. Tuaian jauh lebih banyak daripada taburan. Menabur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghamburkan, menyebarkan benih, menghilangkan. Artinya benih itu akan hilang, benih itu akan habis. Rata-rata kita di sini ke ladang ya, pasti tahu. Yang nggak ke ladang pun kita tahu semua gimana ke ladang, itu pasti. Ada nggak pernah kamu kesini nanam buncis kamu? Sekarang bibit buncis dijual per kilo atau per gantang? Per kilo, kamu beli 2 kilo. Ngandung kamu nuansa, demi sayang ke suani buncis macik kami karye sayang ke sekali lah nego 1 kilo. Pernah kamu nabur sedih kamu? Lang. Sekarang ini mahal tomat kan, dah lama tomat mahal. Terus buatlah harganya 15.000. Lalu kupisahkanlah bibitku, bagus sekali buahnya ini. Buahnya keras, batangnya bagus, kupisahkanlah 3 kilo ku ambil. Berarti 3 kilo itu 45.000. Sayang kali ya, 45.000 hilang nanti. Ngapainlah ku bibitkan ini, sayang kali ku jual aja dapat 45.000. Enggak pernah. Petani itu gak pernah sedih mengambil yang 3 kilo itu. Dia bersihkan lalu dia tanam. Gak pernah dia sedih. Kenapa? Dia tahu dia menabur. Justru waktu dia ambil 3 kilo sambil dia nyanyi, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dia bersihkan, dia keringkan, dia semaikan, dia siram, dia cabut rumputnya, dia tanam, dia kasih pupuk, dia kasih obat. Dan dia tunggu nanti pohon tomat akan tumbuh dengan baik. Tapi kenapa seringkali kalau kita menabur kita sedih? Wah, apalagi berbuat baik lagi. Padahal itu nabur loh. Kalau kita ke ladang, kita tahu prinsipnya harus tabur baru tuai. Coba tepuk dulu teman dulu, sadarnya Kamil. Iya kan, sering kita menabur itu kok menabur lagi, kok buat baik lagi.
lagi gitu. Padahal kita tahu di ladang itu kita perlu menabur untuk tuai. Dan tidak mungkin seperti saya bilang, kita tabur jagung, kita berharap tumbuh durian. Gak mungkin. Kita tabur buncis, sisuan buncis, si harapkan ngebuncis. Bagai kita tanam buncis, nanti 3 bulan lagi ke pajak roga aku bawa buncis. Itu yang kita harapkan karena kita tabur buncis. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya menabur itu bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi beban bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Menabur itu adalah sebuah kesenangan. Ya, jangan langsung berpikir nabur itu uang. Enggak, saya sudah kasih contoh tadi. Menabur itu bisa dalam bentuk perhatian. Teman komsel ajak perhatikan. Tenaga boleh saja. Kita perlu juga berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, ya. Perlu juga kerja keras dan lain sebagainya. Ada satu bapak-bapak, perlu kali dia uang. Untuk apa nggak usahlah kita pikirkan untuk apa ya kan. Pokoknya bapak ini perlu uang. Terus dari manalah aku dapatkan uang ini, apapun nggak ada, dari manalah. Tidurlah dia. Di mimpinya, di tidurnya mimpi dia. Jumpa dia dengan seorang kakek ajaib. Wah, ya kan. Lalu kakek ini yang bilang begini, kamu lagi butuh uang kan? Dari mana kakek tahu? Ya aku tahu, aku kakek ajaib. Iya Pak, aku butuh uang. Aku punya cincin ajaib, kata bapak ini, kata kakek ini. Kamu ku kasih kesempatan minta apa saja dan ku gosok cincin ini, nanti keluar apa yang kau minta. Wih, mantap ya. Kalau kam yang di situ kam minta apa? Ya. Amin amin ya Kak ya. Kalau kami yang mimpi itu, cobalah kami minta apa yuk. Lain-lainnya. Tapi bapak yang butuh kali uang ini tadi, dia bilang gini, kakek ajaib, aku boleh minta cincinnya, katanya. Cincinnya aja sama aku, jadi tiap perlu ku gosok gitu. Nah ibu bapak, kita perlu dalam kehidupan kita ya seperti itu. Kita perlu menangkap apa yang paling penting. Ya, aku mau rumah penting, tapi lebih penting apa? Cincinnya yang perlu digosok. Kita lebih perlu mendapatkan sumbernya. Nah hari ini jangan kita salah untuk menangkap. Jangan selalu pikirkan tuayannya. Yang paling penting adalah taburannya. Kasih tahu dulu teman lu. Lebih penting taburannya. Iya kan? Lalu akan mengikuti tuayannya. Kita buka ayat yang terakhir, ayat penutup, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Kita baca ayat ini nanti bersama-sama Ibu Bapak. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sama-sama kita katakan amin. Walaupun ada di antara kita yang sampai hari ini kita menabur kadang dengan air mata, Tuhan, aku harus berbuat baik lagi. Kadang hari ini kita sambil berjalan maju kita menangis, tapi ingat kita pasti akan menuai panen, kita akan menuai sambil membawa berkas-berkasnya. Tetap bersemangat mengerjakan kebaikan, menaburlah terus, taburlah terus kebaikan. Apa saja yang perlu kita kerjakan dengan kebaikan, kerjakanlah. Prinsip tabur tuai itu berlaku, Tuhan itu adil, Tuhan itu melihat setiap perbuatan dan kerinduan kita.